Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu jamaah Majelis Tadabbur Quran di Kota Mojokerto yang semoga Allah selalu merahmati kita dengan sebaik-baik kasih sayangnya. Izin mengawali wahyikum bitahiyatil islamiyah, tahiyatil ahlil jannah. Saya ucapkan ucapan salam, ucapan sapa dan doa-doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng bersama-sama kita awali dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah memperbanyak kalimat tahmid, kalimat hamdalah. Alhamdulillahi ala kulli ni'mah. Alhamdulillah ala kulli sihat. Alhamdulillahi ala kulli afiyah. Alhamdulillahi ala ta'ah. Alhamdulillah alal hidayah. Alhamdulillahi alal istiqamah. Walhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidil mursalin wa imamul abidin Nabiyinal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang semoga Allah senantiasa melindungi kita semuanya dengan sebaik-baik perlindungan. Kita awali majelis kita dengan satu doa, berharap, memohon, meminta kepada Allah semoga segala keutamaan majelis ilmu bisa kita nikmati di kesempatan hari ini dan ke depan hingga nanti kita bisa merasakan baik itu pahala, keberkahannya nanti fi yaumil akhir. Sejenak kita awali dengan sebuah doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat Ibnu Abbas sangat menyukai doa ini sebelum mengawali majelis. Angka cantik Bapak Ibu 232. Surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang ke-32. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya tidak ada yang kami fahami, yang kami mengerti, yang kami ketahui kecuali Engkau yang telah mengajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Bapak dan Ibu hadirin, adik-adik sekalian, kita membincangkan di kesempatan kali ini adalah terkait dengan peringatan Hari Besar Islam PHBI, yaitu Isra wal Mi'raj. Insya Allah minggu depan liburnya lama, Bu. Insya Allah, karena hari Jumatnya Isra wal Mi'raj. Jadi kalau libur berarti Jumat, Sabtu. Wah, cocok napa mboten, Bu? Oh, cocok. Berkahnya Isra Mi'raj di tahun ini kok ya pas hari Jumat, Pak. Jumat, Sabtu, Minggunya itu berarti libur panjang. Nah, kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj insya Allah sudah setiap tahun diperingati. Namun izin di kesempatan siang hari ini di Majelis Tadabbur Quran saya akan menyampaikan mungkin sisi-sisi yang belum difahami dan kita ketahui Bapak Ibu adik-adik sekalian tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Saya hanya mentadaburi ayat yang pertama saja pada surat Al-Isra, yaitu insya Allah semuanya sudah tahu. Allah berfirman pada surat Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir. Dan maha suci Engkau ya Allah yang telah memperjalankan hambanya Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
di mana Masjidil Aqsa ini daerah sekitarnya itu diberkahi. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, agar Allah itu ingin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagian tentunya, bukan semuanya. Dan sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Bapak dan Ibu, adik-adik, tolong jawab pertanyaan saya. Isra wal Mi'raj ini kan termasuk kategori mukjizatnya Rasulullah. Pertanyaan saya, mukjizatnya Rasulullah Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat yang titik. Ada yang mau ngasih jawaban nggak? Yang apa? Yang seru. Oh, jalan-jalan soalnya ya. Ada lagi? Ayo. Yang istimewa. Tapi kalau disuruh memilih, Isra wal Mi'raj adalah mukjizatnya Rasulullah yang teristimewa, yang paling amazing, yang apa? Setelah huruf nun itu apa? Yang wow. Iya, setelah huruf nun kan huruf wow. Pilihan ketiga adalah mukjizat Rasulullah, yaitu Isra wal Mi'raj ini adalah mukjizat yang paling wow. Kira-kira yang mana jawabannya? A, B, atau C? Yang mana? Mohon maaf Bapak Ibu, di antara tiga pilihan ini semuanya salah. Kan tadi saya mengatakan diawali dengan yang istimewa, paling istimewa, teristimewa, paling wow, pokoknya yang paling dan lain sebagainya. Sungguh Isra wal Mi'raj bukanlah mukjizat Rasulullah yang paling, bukan. Karena kita harus mengakui mukjizat Rasulullah yang paling istimewa, yang teristimewa, yang paling balik, yang paling wow itu adalah Al-Quran, bukan Isra wal Mi'raj. Memang peristiwa Isra wal Mi'raj ini adalah wow tadi itu, keren, istimewa. Tapi tetap yang namanya mukjizat, keistimewaan mukjizat itu bisa dinikmati setiap umat dari Nabi itu, Pak. Contoh kita perhatikan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, mukjizatnya Nabi Ibrahim apa? Dibakar, tidak terbakar. Tapi yang menikmati Nabi Ibrahim saja atau umatnya juga bisa? Nabi Ibrahim saja. Coba kalau umatnya mau nyoba, dulu itu kenapa ya Nabi Ibrahim kok nggak kebakar? Oh ini loh, gara-gara Nabi Ibrahim berucap, ya nar kuni bardan wa salaman. Hei api, dinginlah kamu. Panjenengan tiru ucapan Nabi Ibrahim itu, Pak. Berlaku hukumnya? Enggak. Insya Allah panjenengan tetap akan percaya napa mboten ucapan saya. Nek mboten percaya nggih monggo dicobi. Kalau mau nyoba, Pak. Mukjizatnya Nabi Musa yang paling keren. Tongkatnya ngapain? Bisa membelah lautan. Panjenengan menemukan sekarang tongkatnya Nabi Musa. Panjenengan temukan tongkatnya sekarang. Kira-kira lokasinya di mana tongkatnya Nabi Musa sekarang? Kalau ada memang. Loh, museum. Paling di museum tongkat Nabi Musa. Panjenengan pinjem sebentar, berangkat ke Surabaya ke arah Selat Suramadu. Ya, panjenengan bawa tongkatnya Nabi Musa, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Selat Suramadu terbelah napa mboten, Bu? Padahal pakai tongkatnya Nabi Musa. Berlaku? Enggak, hanya berlaku untuk Nabi Musa. Panjenengan mau niru mukjizatnya Nabi Nuh. Apa itu? Bikin kapal. Nabi Nuh bikin kapal. Panjenengan bikin kapal musim kemarau, insya Allah nggak ada banjir bandang sebagaimana kisah Nabi Nuh. Maka mukjizat-mukjizat yang paling keren itu adalah tidak hanya dipegang oleh nabinya, tapi juga dinikmati oleh
umatnya, dan itu hanya mukjizat Rasulullah. Rasulullahnya wafat, kita masih bisa menikmati mukjizat itu dan bisa berlaku. Dan salah satunya adalah kita buktikan, kita akan mendapatkan satu di antara banyak pesan dari Al-Quran ini. Baik, kita awali. Bapak dan Ibu, memang peristiwa Isra wal Mi'raj ini peristiwa yang sangat besar, karena Allah menyampaikan sendiri di sini, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Tuhannya Allah yang paling besar. Rasulullah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj melihat tanda-tanda Allah yang paling besar. Pertanyaan saya, karena ini kan kisah sudah sering diulangi tiap tahun, pasti panjenengan tahu. Kira-kira dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, tanda-tanda dari Allah yang paling besar yang dilihat oleh Rasulullah itu apa, Pak? Apa? Oke, kita bagi Isra wal Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Ada Isra, perjalanan malam, bawah ini ya. Nah, kemudian Mi'raj menuju ke atas. Nah, dari Isra sama Mi'raj yang paling wow min ayati rabbihil kubra tadi itu yang mana? Pas kejadian Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, atau pas kejadian Mi'raj-nya di atas di Sidratul Muntaha? Loh, kok terjadi perbedaan pendapat ini? Yang mana? Mi'raj. Kenapa? Ketika Rasulullah sudah bertemu dengan Allah, Allah ajak jalan-jalan lagi. Ternyata jalan-jalannya, benar kata ibu-ibu, Rasulullah Isra wal Mi'raj ini jalan-jalan pokoknya, Pak. Jalan-jalannya itu satu, di dunia Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, dari dunia ke alam atas, jalan-jalan, naik buraq. Nanti ketika di Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah, Allah ajak jalan-jalan melihat, ayo melihat apa, Pak? Surga dan neraka. Dan itulah yang dimaksud dengan surat An-Najm tadi, ayati rabbihil kubra. Rasulullah bisa melihat di surga itu bagaimana, siapa saja, di neraka itu bagaimana, siapa saja. Loh, kok nggak enak ya, kok neraka kok ke ibu-ibu ya tangan saya ya, Pak? Di neraka paling banyak penghuninya siapa, Pak? Bapak, di neraka penghuni paling banyak siapa kata hadis Rasulullah, Pak? Nggak berani ngomong, Bu. Ini suami-suami taat istri ini berarti. Saya juga nggak mengatakan wanita itu adalah ibu-ibu. Itu adalah bisa makna kiasan, bisa makna asli. Para ulama berbeda pendapat. Nah, itulah yang dimaksud dengan karena hanya saat Mi'raj itulah Rasulullah melihat surga dan neraka secara langsung visualnya. Nah, karena kisah Isra wal Mi'raj ini adalah Allah memperlihatkan dari tanda-tanda yang hal besar, maka kita akan mengambil beberapa pesannya. Inilah beberapa pesan-pesan dari peristiwa yang besar ini. Saya ulangi lagi, ini adalah pesan-pesan dari peristiwa yang besar ini. Yang pertama, solusi tertinggi dari permasalahan hidup kita, ujian kehidupan kita, problematika, konflik yang kita alami dalam hidup ini, solusinya tetap nomor satu, paling tinggi levelnya adalah ketenangan. Ketenangan, Bapak Ibu, adik-adik. Kenapa? Begini kisahnya. Sebelum Rasulullah berangkat melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah berangkatkan, Rasulullah mengalami tahun kesedihan. Tahun kesedihan, orang yang disayangi baik di dalam rumah dan yang di luar rumah itu meninggal. Siapa yang di dalam rumah? Ibunda Khadijah. Siapa yang di luar rumah? Abu Thalib, paman. Karena ini keluarga. Coba bayangkan, kalau ada tetangga meninggal yang bukan keluarga kita, atau ada keluarga kita yang meninggal, yang paling sedih kita yang mana? Keluarga apa tetangga? Keluarga paling sedih. Tetangga meninggal biasanya nggak terlalu sedih, apalagi kalau tetangganya ini pelaku kezoliman.
nyakiti tonggone dhewe. Mati tambah di halo? Oh, untungnya nggak ada yang tahu ini ya. Berarti sesama tetangga baik-baik saja. Tapi menariknya, kenapa kok Rasulullah itu begitu sedihnya ketika Abu Thalib meninggal? Paman Rasulullah ada yang meninggal, dimutilasi. Siapa namanya? Hamzah. Sedih Rasulullah? Sedih. Pertanyaan saya, sedihan mana Rasulullah dengan wafatnya Hamzah yang dimutilasi ketika perang Uhud, dipotong-potong tubuhnya, telinganya kemudian disobek, diambil sama Hindun binti Utsbah, lalu matanya dicongkel, matanya Hamzah, lidahnya dicongkel, kemudian dijadikan kalung oleh Hindun. Rasulullah melihat Hamzah meninggal dengan banyak potongan-potongan tubuhnya yang hilang. Rasulullah sedih sekali. Cuma pertanyaannya, sedihan mana Rasulullah? Ketika wafatnya Hamzah atau wafatnya pamannya yang lain yang bernama Abu Thalib? Abu Thalib, Pak. Kenapa? Kenapa? Karena getun. Abu Thalib wafat dalam kondisi belum beriman, belum Islam, Pak. Bayangkan getunnya itu bagaimana. Maka kalau saya bayangkan dengan sebuah pola perbandingan, ngapunten ini Bapak dan Ibu, nanti karena ada anak-anak kita di sini, supaya anak-anak kita tahu siapa yang paling sedih. Tetap sedih insya Allah, tapi siapa yang paling sedih? Saat orang tua mendapati anaknya meninggal terlebih dahulu dari orang tuanya, atau saat orang tua atau saat anak melihat orang tuanya meninggal? Kenapa, Bu? Kok yang paling sedih itu saat orang tua melihat anaknya meninggal duluan ketimbang orang tuanya? Kenapa, Bu, orang tuanya paling sedih itu? Kenapa? Ya misalnya ibu, mohon maaf, karena ibu melihat dia lahir, benar? Ibu melihat dia lahir, alias ibu yang melahirkannya, kok yuk ibu melihat dia meninggal. Tapi kalau anak melihat orang tuanya meninggal, bisa jadi dua kondisinya. Kondisi yang pertama, sedih. Tapi ada juga kemungkinan, apa Mas? Seweneng Mas. Sedihnya sedih, tapi ada kesenangan. Tetap sedih tapi senang, Bu. Loh iya, ada sahabat saya di Kediri, anak muda, bilangnya gini, Ustadz, saya itu sedih Ustadz, bapak meninggal mendadak, kena serangan jantung bapaknya, Pak. Saya itu sedih Ustadz, bapak itu meninggal mendadak. Saya ini anak tunggal Ustadz, tapi di dalam hati saya ada terbesit rodok seneng Ustadz. Loh kenapa Mas? Loh ternyata bapak itu punya uang 2M loh Ustadz. Loh ini kisah nyata ini Bapak Ibu. Tiba-tiba dia tahu kalau bapaknya punya harta total 2M. Ya kan bawaan anak muda Mas, usia masih 22 tahun. Bapaknya meninggal mendadak, dia anak tunggal, pasti nggak enak. Tapi mari krungu 2M. Warisan nih. Tapi kalau anak meninggal dulu dari orang tuanya, itu nggak ada alasan bagi orang tuanya itu tidak sedih. Pasti amat sangat sedih. Itu yang seperti halnya dialami oleh Rasulullah terhadap Abu Thalib. Kenapa? Getunnya itu loh. Lalu Rasulullah karena saking sedihnya tahun itu, wafatnya Ibunda Khadijah, Abu Thalib, Rasulullah pingin, kalau istilah sekarang itu healing, berdakwah ke Taif, ketemu sama Bani Sakif. Singkat cerita, ini kisahnya juga populer. Lalu Rasulullah mendapatkan ujian lagi, dilempari batu, dicaci, dimaki, dizolimi, disakiti, sampai banyak yang luka dari tubuh Rasulullah. Pertanyaan saya, Rasulullah mengalami ujian kehidupan? Rasulullah mengalami ujian kehidupan Bapak Ibu? Iya. Mirip kayak kita? Iya, mirip kayak kita. Tapi lebih dari itu, Rasulullah itu karena sampai secara fisik itu sampai dizolimi oleh orang banyak. Pulang ke Mekah nggak ada yang menyambut.
tiba-tiba dengan kondisi yang terpuruk Rasulullah diberikan satu hadiah besar, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Kenapa kok saya tulis pesan yang pertama itu solusi permasalahan hidup adalah ketenangan? Kenapa saya tulis seperti itu Bapak Ibu? Karena Isra wal Mi'raj mengajarkan tentang ketenangan dan mengajarkan tentang kesenangan. Saya mau bertanya, menurut Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Tadabbur Quran, kalau kita punya masalah, yang kita butuhkan apa? Silakan pilih. A. Tenang. B. Senang. Halo? Kalau kita punya masalah hidup, sakit hati ini, luka perih hati ini, tersakiti, punya masalah macam-macam, bahkan sampai hutang dan lain sebagainya, solusinya yang kita butuhkan tenang apa senang? Jawabannya adalah kedua-duanya. Loh, kok sekarang boleh milih dua-duanya Ustaz? Ya boleh kalau yang ini. Tapi sekarang pertanyaan berikutnya, mana yang kita utamakan? Yang kita prioritaskan adalah ketenangan. Kenapa? Rasulullah kondisinya terpuruk, sedih begitu mendalam, Allah hadirkan dua kenikmatan, kesenangan dan ketenangan. Ngapunten, ada orang punya hutang. Solusinya orang punya hutang apa Pak? Supaya dia itu hidupnya itu jadi tenang. Orang punya hutang itu tenang apa mboten uripnya? Mboten kan? Nah, supaya dia dapat solusinya itu dikasih apa? Dikasih uang. Dikasih tenang dulu napa senang? Yo senang, disenang-senangkan dulu. Nanti insya Allah akan tenang. Maka dikabari, tenang saja Bu, hutangnya insya Allah Allah lunasi. Caranya ibu mengamalkan amal ini, doa ini. Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika aman siwak. Tenang Bu, dikasih kesenangan dulu, lalu nanti akan mendapatkan sebuah ketenangan. Dan itulah yang didapati Rasul. Allah memberikan hadiah, satu Isra dulu, yang kedua baru Mi'raj. Nah sekarang saya tanya, Isra sama Mi'raj, mana yang senang, mana yang tenang? Yang membuat Rasulullah senang dan yang membuat Rasulullah tenang? Yang senang dulu, yang mana? Yang membuat Rasulullah senang, gembira. Mi'raj. Ketemu Rasulullah happy, ketemu Allah happy, ketemu Allah, yes, ketemu Allah, ya Allah, misalnya gitu. Yang senang itu Isra, yang tenang, di mana-mana kita ketemu Allah itu tenang. Sholat ketemu Allah, ngaji ketemu Allah, zikir ketemu. Tiga ini Pak, ada yang senang. Allahu Akbar. Seweneng aku. Kita pasti tenang, kita menghayati, menikmati. Ngaji juga sama, tenang. Kita sedang bertemu dengan Allah, khusyuk. Gak ada ngaji ternyata senyum-senyum sendiri. Insya Allah teman samping akan komentari apa? Kok goyang-goyang dewe? Rotok-rotok. Isra yang bikin Rasulullah senang, puncaknya di Mi'raj, merasakan ketenangan bersama dengan Allah, bertemu dengan Allah. Buktinya apa Isra itu Rasulullah senang? Kisahnya insya Allah pernah didengar. Ketika Allah memperjalankan Rasulullah ke Masjidil Aqsa, lalu Rasulullah kan melakukan sholat 2 rakaat yang mengimami jamaah dari kalangan siapa? Siapa Bapak Ibu tahu? Kalangan Nabi dan Rasul. Jadi Rasulullah itu di Masjidil Aqsa sholat berbarengan dengan jamaah di belakangnya para Nabi dan Rasul, besti-bestinya Rasulullah. Ayo, ibu nek ketemu ambek koncone pas arisan, seneng apa tenang? Senang apa tenang?
insya Allah senang. Pasti, Masya Allah Bu, Inarai lho wingi kaya apa kabar Inarai? Terus Inara sama Insanul itu gimana tuh sekarang kabarnya, update-nya ya? Ibu pasti senang kalau ketemu sama teman dekat. Rasulullah senang ketemu dengan para nabi dan rasul ketika peristiwa Isra. Bahkan nanti ditegaskan sebelum bertemu dengan Allah, Rasulullah kan kemudian naik Mi'raj, tapi belum ketemu sama Allah, masih ketemu dengan siapa? Teman-temannya. Ketika sholat nggak bisa ngobrol, tapi Allah hadirkan ketika naik ke langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, Rasulullah masih ketemu sama teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya, Nabi Isa. Langit ketiga, bertemu dengan Nabi yang paling ganteng. Siapa? Oh, Yusuf. Ya tetap Rasulullah Bu ya yang paling ganteng ya. Ketemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat, ketemu dengan Nabi Idris. Yang kelima, ketemu dengan Nabi Harun. Yang keenam, langitnya ketemu dengan Nabi Musa. Dan yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan ini terjadi percakapan. Ini tandanya Rasulullah senang. Setelah ditinggal Khadijah, Abu Thalib, dizolimi orang-orang Bani Saqif di Taif, Rasulullah dapat kesenangan. Tapi bukan itu puncaknya. Puncak tertingginya itu adalah Rasulullah bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Sebagaimana kita Bapak Ibu ketika bertemu dengan Allah diminta tenang. Ingat kata kuncinya, setiap kita ketemu Allah, apapun aktivitas kita, setiap kita mendekat ke Allah, cuma satu, tenang. Kalau gak tenang berarti belum selesai, belum benar kita ketemunya Pak. Teman saya menceritakan punya hutang itu kurang lebih sekitar, ya banyak lah. Dia menceritakan dengan kalimat seperti ini, saya dulu mendatangi Allah itu Ustadz dengan kekalutan, bukan dengan keyakinan. Anggap saja ada orang punya hutang 100 juta, lalu bingung, lalu mendekat sama Allah. Tapi mendekatnya ini kalut, dengan kekalutan, bukan dengan keyakinan. Kira-kira sama Allah dikasih nggak? Enggak Bapak Ibu. Tapi datangi Allah itu dengan keyakinan, karena keyakinan itu akan membuat satu kondisi itu tenang. Tapi namanya orang kalut, tenang apa mboten? Orang kalut, do you know kalut? Ya ketika saya mendatangi Bu, piye Bu? Ya Allah, aduh, ngeluh aku Bu, mikirna urusan Inara, Inara lagi Bu ya. Kemudian kembali lagi, balik lagi ke ibu, mengatakan dengan curhatan yang membuat kalut, khawatir, gundah, gulana, cemas, dan lain sebagainya. Itu bukan sebuah ketenangan, kekalutan itu. Tapi kata sahabat saya, datangi Allah dengan keyakinan. Dengan kata lain, datangi Allah dengan ketenangan. Karena rumusnya cuma satu, kita dekat sama Allah, harus yang kita rasakan itu tenang. Kalau nggak tenang, ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah menikmati ketenangan itu. Apa ketenangan itu Bapak Ibu? Puncaknya yaitu apa? Mendapatkan perintah langsung tentang ibadah yang bernama sholat. Dan sholat selalu menghadirkan ketenangan. Maka muncul kalimat, apapun masalahmu, wasta'inu itu adalah solusi Pak, versinya Allah. Kita menganggap itu bukan solusi. Loh Ustaz, hutangku ini 100 juta, loh kenapa solusinya sholat? Kan solusinya kalau punya utang 100 juta, solusinya adalah punya duit 100 juta untuk bayar kan? Saya ulangi lagi, kalau ada orang punya hutang 100 juta,
Solusinya adalah punya duit 100 juta untuk bayar hutangnya. Tapi kata Allah, solusimu bukan duit 100 juta. Solusimu adalah perbaiki sholatmu. Kadang-kadang kita itu beda definisi sama Allah tentang definisi solusi. Coba kita lanjutkan poin yang kedua. Melangitkan harapan untuk kesadaran diri. Maksudnya bagaimana? Melangitkan harapan untuk kesadaran diri. Bapak Ibu, yang diajarkan di peristiwa Isra wal Mi'raj dalam kondisi kita sehari-hari, memintalah, memohonlah kepada Allah bukan untuk kepentingan pribadi. Boleh kepentingan pribadi, tapi titik puncak tertingginya adalah untuk kesadaran. Kita ini minta bukan karena pingin sesuatu, tapi karena kita minta karena kita adalah hamba. Jujur, saya panjenengan pas berdoa meminta itu karena apa? Alasan pemicu kita berdoa itu apa alasannya? Karena kita lagi butuh. Duit utang ya. Oh iya. Berarti lagi butuh duit. Akhirnya kita berdoa sama Allah. Ya Allah, duit ya Allah, duit supaya bayar hutang. Berarti dia berdoa karena kepentingan dia untuk bisa membayar hutang. Apakah salah? Tidak salah. Tapi peristiwa Isra wal Mi'raj mengajarkan kita ketika kita nanti berdoa bukan karena kepentingan dan kebutuhan kita, tapi karena status kita adalah hamba. Kesadaran kalau kita adalah hamba. Kita buktikan. Tadi apa? Perintah yang Rasulullah dapatkan langsung dari Allah. Berapa kali? 50 kali sehari dapat pahalanya 50. Kan gitu. Kata Allah, sehari semalam 50 kali sholat. Sehari semalam 50 kali sholat. Ngapunten Pak, saged dibayang kan tentang sholat sehari 50 Pak. Dek, halo Dek, besok dibayang no Dek. Berarti kalau 50 kali sholat dalam sehari, anggap saja kan sehari 24 jam. Kita genapkan saja 25 jam lah, supaya setengahnya dari 50. Oke ya, setengahnya dari 50 kan 25. Berarti kita per 30 menit sholat. Ayo, per 30 menit sholat. Kira-kira yang 5 saja dalam sehari, kadang-kadang kita sudah merasa cepat. Mari sholat duhur, nah sholat asar. Pas mau sholat asar, azan asar Pak. Komentar kita apa? Wis azan asar aja, cepet deh, wis azan. Padahal itu sudah jedanya berapa jam? 3. Tapi kita masih menganggap cepet deh sholat itu. Loh, padahal sudah 3 jam loh, kita anggap cepet. Lah bayangkan kalau cuma 30 menit. 30 menit selesai sholat. Nyiapno panganan, arep mangan. Azan berkumandang lagi, Bu. Bayangkan berapa sholat sing bolong. Nek 5 sholat bolong siji. Nek 50 sholat bolong berapa Pak? Tapi menariknya apa yang terjadi? Wahai Robku, ringankanlah bagi umatku atas permohonan tersebut, maka Allah mengurangi 5 kali sholat. Nah ini yang saya sebut dengan harapan. Akhirnya Allah meminta sama Allah, ya kurangi ya Allah, mohon kurangi untuk umatku. Atas dasar siapa? Permintaan dari Nabi Musa waktu itu menginfokan. Apa itu? Nabi Musa kan menceritakan bahwasanya Allah mewajibkan atas umatku 50 sholat, dan aku kembali dengan perintah itu sampai aku melewati Nabi Musa, di mana dia bertanya, apa yang Allah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad? Aku, Rasulullah menjawab, Allah mewajibkan 50 sholat. Nabi Musa berkata, kembali kepada Tuhanmu,
karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Maka aku kembali dan Allah menghapus separuhnya, dan aku kembali ke Musa dan berkata, Allah telah menghapus separuhnya. Musa berkata lagi, kembali kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan kuat atas perintah itu. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kisah ini cukup populer. 50 sholat sama dengan 50 pahala, janji awalnya Allah. Lalu Rasulullah atas saran Nabi Musa, naiklah minta keringanan. Setiap naik dikurangi 5. Maka pertanyaan saya, dari 50 jadi 5, Rasulullah naik berapa kali ya nemui Allah? 10. Berarti kalau 10 ya 50 berarti pengurangannya. Berapa? 9 kali 5 45, tinggal 5. Berarti Rasul itu naik bolak-balik itu 9 kali. Maka apa yang terjadi ketika kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati yang ke-9, Rasulullah kemudian mengucapkan kata Nabi Musa. Musa berkata lagi, yang paling bawah, Musa berkata lagi, kembali kepada Tuhanmu. Namun aku berkata, aku sudah malu kepada Tuhanku. Ini yang saya maksud kesadaran kita sebagai hamba. Sudah naik ke-9, dapat berapa? 5. Dapat 5, kata Nabi Musa, umatmu nggak sanggup. Kata Rasulullah, lah aku kalau naik lagi, izin Bapak Ibu, kira-kira kalau Rasulullah naik ke 10 kali Pak, kira-kira tetap dikasih diskon sama Allah enggak ya? Monggo dijawab. Ini pertanyaan agak-agak kira-kira saja, kita berkira-kira. Kalau ketika Nabi Musa bilang, naik lagi Muhammad, naik lagi untuk ke 10 kalinya. Kalau seandainya Rasulullah tetap berangkat naik ke 10 kalinya Pak, kira-kira permintaan Rasul dikabulkan Allah enggak? Ya pasti dikabulkan toh, orang kekasihnya minta. Nah pertanyaan saya, tapi kan Rasulullah kan izin, sungkan. Tapi pertanyaan saya, ayo jujur jawab sebagai umatnya Rasulullah yang Rasulullah cinta sama kita. Panjenengan asli pinginnya sing munggah meneh apa gak? Ayo jujur. Kalau Rasulullah naik lagi kan pasti dikabulkan sama Allah. Oh sudah, tak hapus saya sholatnya. Itu kan kayak harapan kita Pak ya. Tapi kalimatnya, aku ini malu sama Allah. Itulah kesadaran diri. Minta terus sama Allah, tanpa harus ada kepentingan, tanpa harus ada kebutuhan. Pokoknya karena kita hamba, kita berdoa. Loh, apakah salah tadi minta karena kebutuhan? Boleh-boleh saja Bapak Ibu, tapi tolong naikkan levelnya kesadaran. Sudahlah, panjenengan kondisinya butuh gak butuh, tetap berdoa. Kenapa? Begini kisahnya. Ada macan tutul dan ada hewan apa ya itu ya? Enaknya. Mojokerto ini hewan apa Pak? Kijang. Yes, kijang aja kita sepakati. Macan tutul, ini macan tutul apa citah ini ya? Citah lah ya, saya ikut panjenengan saja ya. Ini citah dan macan dan kijang. Citah dan kijang. Pertanyaannya, doa mana yang dikabulkan? A. Citah berdoa, ya Rob, aku lapar, kata citah. Kijang berucap, ya Rob, selamatkan aku. Nah, pertanyaannya, doa mana yang dikabulkan sama Allah tanpa menzolimi? Kan Allah bukan penzolim. Innallaha la yadlimu misqala dzarrah. Allah nggak pernah menzolimi hambanya. Monggo dijawab. Ya, yang mana yang dikabulkan? Angkat tangan. Kijang. Ya Rob, selamatkan aku. Berarti Allah menzolimi citah. Gak dapat makanan. Ayo. Angkat tangan, dapat hadiah dari saya. Woi adik Ananda. Siapa Mas? Zidan. Oh Mas Zidan, ya. Jawabannya apa Mas? Yang lebih berusaha. Yang lebih berikhtiar.
Ya sebut saja, kan pilihannya dua, citah atau kijang. Kira-kira kalau yang usahanya paling kenceng itu yang mana? Kalau usahanya belum tahu Ustaz, soalnya itu ke paus nih. Ke paus. Jadi tetap yang dikabulkan kan pertanyaannya siapa yang dikabulkan. Jadi yang dikabulkan ya yang paling berusaha keras untuk bertahan hidup dua-duanya. Oh, berarti yang menang itu kalau kijang larinya paling kewenceng, maka dia akan selamat, terkabulkan. Tapi kalau yang ternyata yang paling cepat larinya itu citah, akhirnya citah dapat makan, walhasil kijang dimakan. Kan pertanyaan tadi syaratnya satu, Allah tidak pernah menzolimi. Kalau kijangnya dikabulkan dengan ikhtiar dia lompari kenceng kijangnya, tapi citah tetap kelaparan. Ayo, jawabannya mana? Terima kasih Mas Zidan atas jawabannya. Siapa Pak yang dikabulkan sama Allah? Duanya dikabulkan sama Allah. Kok bisa Ustaz? Satu, karena yang namanya kijang larinya kewenceng. Sama Allah ditambah lagi kecepatannya. Tambah lawari kijang. Kecepatannya 2 kali lipat. Citah mulai tertinggal. Kok kijang cepet ini? Dikabulkan kan sama Allah kijangnya tadi. Aku kabulkan, kamu aku selamatkan. Dikasih kekuatan lagi. Wurs. Citah agak tertinggal. Aku agak tertinggal ini. Terus mengejar, tapi agak tertinggal. Tapi tiba-tiba citah nengok kanan. Ada fotografer. Loh, yang moto ini siapa Pak? Kan ada orang yang moto ini. Maka ketika citah itu melihat ke kanan, ada fotografer lagi moto, langsung dikejar fotografernya. Karena fotografernya lupa nggak berdoa. Akhirnya apa? Kata citah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau mengabulkan doaku. Aku tadi lapar, sekarang sudah makan. Siapa yang dimakan? Fotografer yang moto ini. Karena fotografernya lupa Bapak dan Ibu yang saya hormati, jangan lupa bukan atas dasar kita lagi punya butuh, nggak punya butuh, punya keinginan, nggak punya keinginan, berdoalah saja karena atas dasar kesadaran kita adalah seorang hamba. Yang ketiga, mari membenarkan, jangan mendustakan tentang apapun yang dikaitkan dengan Allah. Mari membenarkan, jangan mendustakan. Ini kisah populer, yaitu kisahnya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan tentang Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena kita ini sering kali tidak membenarkan alias kita mendustakan. Bapak Ibu tolong dijawab. Lawan kata benar adalah salah. Jawabannya salah. Maksud saya jawaban panjenengan salah. Lawan kata benar itu dusta di dalam Al-Quran. Memang kalau ujian, adik-adik ujian sama guru kan dinilai soal ini itu benar atau salah. Tapi dalam Islam lawan dari benar itu dusta. Makanya ketika Abu Bakar, ya kan, kisahnya Abu Bakar ini tidak usah saya perjelas. Abu Bakar ditanya, "Hei, wahai Abu Bakar, kamu percaya temanmu Muhammad itu satu malam bisa ke Aqsa, kemudian naik lagi ke langit, balik lagi?" Jawabannya Abu Bakar, "La usaddiquhu walau bu'da min dzalika." Aku membenarkan, bahkan kalau kisahnya lebih jauh lagi dia melakukan hal itu, tak benarkan. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Coba perhatikan surat Al-Ankabut ini. Surat yang menarik. Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Lihat, benar kebalikannya dusta.
bukan benar dan salah. Ini indahnya Islam. Kalaupun kita melakukan kesalahan sama Allah itu masih ada potensi untuk dihapus, diberikan rahmat. Tapi kalau sudah dusta, bisa jadi langsung azab yang turun. Karena yang Allah ingin tahu itu, ini hambaku yang yakin, membenarkan atau yang mendustakan. Contohnya mendustakan apa? Maaf, peristiwa Isra wal Mi'raj. Banyak yang menganggap ini itu dongeng. Loh, yang memberitahukan kan Allah sendiri di dalam ayat yang kita bahas. Lalu ada orang mengatakan, gak mungkin manusia bisa dalam satu malam kemudian naik ke atas langit ketemu Allah, itu kemudian kembali lagi dalam satu malam. Gak mungkin. Dongeng. Ini adalah kisah yang dibuat. Itu namanya kita bukan hanya menyalahkan lagi, itu mendustakan. Ayo jujur, Bapak Ibu kira-kira paling sakit hati sama orang yang komentari kita, menyalahkan kita, atau yang mendustakan kita? Menyalahkan kita atau mendustakan kita? Mendustakan kita, Pak. Sama halnya Allah akan sakit hati kepada hambanya yang mana hambanya itu mendustakan apapun yang diinfokan oleh Allah. Paling gampangnya sajalah Al-Quran mengatakan, banyak yang menyampaikan Al-Quran itu, kisah-kisah di Al-Quran itu dongeng belaka. Janji-janji Allah itu tidak benar adanya. Contoh yang tadi sajalah, Allah mengatakan wasta'inu bisabri wassholah. Lalu kita komentar, sing aku butuh iku 100 juta. Lopo dikongkon sholat. Hati-hati Bapak Ibu, itu mendustakan. Mungkin kita masih sekedar menyalahkan. Ya Allah, yang aku butuhkan 100 juta untuk bayar hutang. Lah kenapa engkau nyuruh solusinya sholat dan sabar? Mungkin masih sekedar menyalahkan. Tapi bisa ini kalau diteruskan, kita bisa jadi mendustakan Allah. Padahal kan pembuktiannya benar, Pak. Contoh nih, ada orang kaya, tapi dia itu jauh dari Allah. Gak tahu sholat, gak tahu ngaji. Lalu kata Allah, lu hambaku kok gak tahu sholat, gak tahu ngaji. Wis rezeki ini tak empet. Koncone dadi musuhe, tak wolak-walik atine. Walhasil orang ini yang tadinya rezekinya banyak, apa yang terjadi? Dia punya hutang. Ingat penyebab dia punya hutang apa Bapak Ibu? Gak tahu sholat, gak tahu ngaji, Pak. Itu penyebabnya. Cuma dia nggak lihat penyebab itu. Yang dia lihat, aku punya utang 100 juta. Yang membuat tadi rezekinya mampet, hati temannya diwolak-wali yang sebelumnya seneng membagi investasi, bagi duit, tapi sekarang malah balik menyerang dia, akhirnya dia punya hutang. Kan penyebabnya karena dia menjauhi sholat, bukan hutang 100 jutanya. Maka kata Allah, kalau kamu ingin lunas, maka sholat toh, nanti tak kasih lagi rezeki ini, tak buka lagi krannya. Nanti orang yang memusuhi kamu tak wolak-walik lagi hatinya. Tapi kebanyakan kita terkadang masih menyalahkan, bahkan mendustakan perintah Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Yang berikutnya terakhir, saya tidak memastikan semuanya, saya bacakan saja, saya langsung lompat ke yang ke-6. Yakini tanpa tapi akan kekuasaan Allah. Bapak Ibu, apapun masalah kita, yakini Allah pemberi solusi. Yakini tanpa tapi, tanpa nanya, kapan ya Allah? Kapan? Sudah sholat tahajud 6 bulan loh ya Allah. Plus 6 rakaat loh ya Allah, plus witir loh ya Allah. Kok ya masih kayak gini-gini saja ya Allah, kok solusinya belum muncul? Sudahlah, yakini tanpa tapi, istiqomahlah. Ada kok kekuasaan Allah. Isra wal Mi'raj masuk akal apa enggak Pak Ibu? Peristiwa Isra wal Mi'raj bisa kita terima dengan akal enggak? Bisa enggak? Bisa. Kenapa? Karena kata kuncinya Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah yang telah memperjalankan hambanya.
Lah kalau Rasulullah sendiri yang berangkat, ya nggak masuk akal. Ada yang menjalankan Rasulullah untuk naik turun selama 1 malam. Siapa yang menjalankan? Allah. Dengan kekuasaan Allah yang maha besar, yang masuk akal ya Allah yang menjalankan. Ibu, itu ada adik di belakang. Ada berita. Ada seorang bayi usia 1 tahun sampai ke puncak Gunung Bromo. Nah, ada beritanya itu, Pak. Masuk akal? Nggak masuk akal. Bayi kok naik Gunung Bromo dalam 1 malam. Tapi kalau beritanya, ada seorang bayi yang sampai ke puncak Gunung Bromo diperjalankan oleh bapaknya. Nah, masuk akal nggak kalau gitu, Pak? Masuk akal. Dan berita ini tuh dulu kejadian, guyonan kami waktu di Kairo di Mesir. Ada seorang bayi usia 4 tahun sampai ke puncak Gunung Sinai. Itu berita dulu. Tahu apa yang terjadi? Caranya gimana bayi itu sampai di atas puncak Gunung Sinai usia 4 tahun, Bapak Ibu? Gantian gendonge. Ada teman kami, kakak angkat kami, namanya Hasbi Ridhoni, itu punya anak kecil namanya Zaid, saya masih ingat. Gantian Pak kita gendong, karena dia bawa anaknya satu-satunya saat itu naik ke puncak Bukit Sinai. Akhirnya itu gantian, sekian kilo ganti lagi, pegel, ganti lagi, ganti. Akhirnya anak kecil itu sampai ke atas, Pak. Karena ada yang memperjalankan, dan yang memperjalankan itu memang mampu. Lah Allah memang mampu memperjalankan siapapun yang terserah Allah kehendaki. Maka peristiwa Isra wal Mi'raj ini masuk akal karena Allah yang telah memperjalankan dengan dasar kekuasaannya, dan tidak ada kekuasaan Allah yang bisa dibatasi dengan apapun juga. Maka apapun masalah kita, yakini, datangi Allah dengan keyakinan, jangan dengan kekalutan. Karena Allah memiliki kekuasaan yang tidak bisa dibatasi apapun juga. Terakhir Bapak Ibu, kemudahan karena aturan yang detail dan rapi. Saya tutup terakhir yang keenam, menikmati hidup dengan nilai kebersamaan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Rasulullah berangkat Isra Mi'raj karena apa? Karena apa, Pak? Ibu, Rasulullah berangkat Isra Mi'raj karena apa? Kesedihan. Siapa yang mengalami? Rasulullah sendiri. Rasulullah sendiri yang mengalami. Tapi ketika melakukan peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasulullah itu yang diingat adalah umatnya. Itulah kesadaran Rasulullah. Aku ini tidak hanya Muhammad, tapi aku ini adalah Rasulullah. Coba bayangkan Pak, Ibu, kalau ada orang lama nggak tahu ketemu sama orang yang dia sayangi, dia kangeni, dia senang sekali dengan orang itu. Sekali ketemu, pinginnya suwi-suwian. Suwi-suwian itu bahasa apa Bu ya? Pingin lama-lamaan atau pingin cepet-cepetan berpisah lagi. Kita ini lama nggak ketemu orang yang kita sayangi, kayak ibu lah misalnya pisah sama bapak bertugas di luar pulau. Sekali ketemu, pinginnya itu pingin yang lama apa yang cepet? Oh, kalau lama berarti tandanya saling sayang menyayangi. Tapi nek ono masalah, itu biasanya pingin cepet-cepetan. Ketemu sih sama suami ketemu. Kalau suami yang baik ketemu, lama tidak berjumpa karena tugas, ketemunya kan Masya Allah, suamiku, itu berarti saling sayang menyayangi. Tapi pas ada pertemuan, Masya Allah, wong iki wis mulya yo. Nah, itu sudah beda rasanya itu Pak ya. Apa yang terjadi? Rasulullah bertemu dengan Allah. Seharusnya ini Rasulullah lama apa sebentar? Ya? Seharusnya lama. Tapi nyatanya sebentar. Tahu kenapa? Karena Rasulullah sadar dirinya adalah seorang Rasul, harus menemui umatnya. Maka Rasulullah turun Pak. Bayangkan kalau disuruh ketemu panjenengan nih, ketemu sama saya atau sama Pak Prabowo, ayo jujur, pingine panjenengan ketemu Pak Prabowo apa saya? Pasti pingin ketemu Pak Prabowo panjenengan, Bapak Ibu. Kalau disuruh ketemu, wahai Rasul, pingin ketemu sama Allah apa sama umatmu?
Ayo, jawabannya Rasul bisa ditebak, Pak? Ya pingin ketemu Allah langsung, karena nggak ada nabi dan sebelumnya itu yang ketemu Allah langsung. Kalaupun Nabi Musa melihat api saja dan seterusnya, pingin ketemu Allah. Tapi sekali ketemu Allah, kok masih kepikiran umatnya. Maka menariknya Rasulullah berangkat Isra wal Mi'raj ini karena pribadinya, nggak ada urusan dengan umatnya, karena pribadinya yang sedih. Berarti Rasulullah ini kan boleh egois. Apa yang terjadi? Rasul berangkat karena permasalahan pribadi. Tapi ketika mendapatkan kesenangan, ketika mendapatkan ketenangan, yang diingat adalah umatnya. Panjenengan ada masalah, tiba-tiba ada yang menghadiahi. Bu, berangkat umroh ya, ini tiketnya. Maksudnya berangkat umroh sendirian, ini tiketnya. Panjenengan langsung berangkat, lupa ngomong sama suami, ngomong sama anak. Masalah. Sama halnya Rasulullah mengajari seperti itu. Rasulullah senang Isra, Rasulullah tenang, tapi yang masih diingat umatnya. Terakhir saya buktikan. Nanti panjenengan buka saja di surat As-Saffat ayat 164. Kisahnya ini di beberapa tafsir disampaikan. Ketika Rasulullah sudah sampai Mi'raj, setelah melewati langit 7 tadi itu, bertemu dengan para nabi dan rasul, Rasulullah masuk Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi? Ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didampingi Jibril itu kemudian berhenti di satu titik, satu lokasi. Apa itu? Rasulullah bilang sama malaikat Jibril, malaikat Jibril, ayo ikut aku masuk. Nah, malaikat Jibril menjawab, aku tidak bisa masuk. Kenapa? Karena ini tempat yang maklum, yang sudah tidak bisa lagi aku ketahui, aku bisa masuk. Enggak usah, aku sampai sini. Enggak, ayolah masuk. Singkat cerita kemudian malaikat Jibril mau masuk, itu enggak bisa. Bahkan dalam riwayat itu sampai mengecil. Bahkan riwayat yang lain mengatakan terbakar malaikat Jibril ini. Wa anta muradubi, kamu yang diinginkan oleh Allah, aku enggak bisa. Singkat cerita Rasulullah masuk. Di surat As-Saffat ayat 164 itu. Dan beberapa tafsirnya ya, masuklah Rasulullah. Ketika masuk di Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah, Jibril nggak ikut. Rasulullah mengucapkan kalimat salam kepada Allah, dan kalimat salamnya adalah sebagaimana yang panjenengan baca ketika tahiyat. Apa itu Bapak Ibu bacaannya? At-tahiyatul mubashsharatu lillah. Titik di situ. Itu yang diucapkan Rasulullah ketika pertama kali bertemu Allah. Maka Jibril nggak ikut. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Salamnya Rasulullah kepada Allah. Apa jawabannya Allah? Monggo dilanjutkan. Bacaan tahiyat kita. Assalamu ayyuhan wa baraka titik. Rasulullah dapat ucapan salam balasan dari Allah. Sebuah kalimat yang indah sekali, Pak. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah senang, bahagia, tapi enggak hanya untuk dirinya. Rasulullah minta sama Allah, ya Rasul, ya Allah, boleh enggak jawaban kalimat salam yang membahagiakan ini juga diterima oleh umatku? Maka kemudian Allah memberikan salam yang sama, mirip kepada kita. Apa lanjutan kalimatnya, Bu, Pak? Wa ala sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya sudah kalau gitu Muhammad, umatmu juga aku berikan salam kepada mereka, tapi hanya untuk orang-orang yang sholih. Umatmu yang enggak sholih enggak dapat. Gara-gara permintaan Rasulullah itu teringat urusan umatnya, para malaikat-malaikat di sekitaran Allah itu yang jumlahnya 70.000. Setiap masuk 70.000 keluar, masuk lagi 70.000 keluar dan seterusnya itu. Mereka mengucapkan satu apresiasi kepada Rasulullah. Lanjutkan kalimatnya. Para malaikat bersyahadat, mengakui tidak hanya Allah, tapi ini loh benar-benar nabi terbaik itu, ini loh Muhammad yang masih ingat sama umatnya.
Padahal dia sedang melakukan perjalanan untuk dirinya sendiri, tapi masih ingat sama umatnya. Maka izin Bapak Ibu, saya tulis di poin yang ke-6 ini, nikmatilah segala sesuatu itu dengan kebersamaan. Jangan ada caci maki, jangan ada celah, jangan ada perpecahan. Antar kebersamaan ukhuwah dalam Islam. Itu salah satu semangat Isra wal Mi'raj. Rasulullah kemudian kembali menemui umatnya, nggak hanya pingin ketemu Allah, kalau pingin pasti pingin, tapi demi kebersamaan dengan umatnya, Rasulullah turun kembali. Semoga nilai-nilai dan pesan-pesan dari Isra wal Mi'raj ini bisa kita nikmati, bisa kita aplikasikan, kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bacakan kembali. 1. Isra wal Mi'raj adalah solusi tertinggi dalam permasalahan hidup kita adalah ketenangan. Dekati Allah dengan tenang. Yang kedua, memohon sama Allah bukan atas dasar permintaan, kebutuhan, tapi kesadaran kita adalah hamba. Yang ketiga, ayolah jangan menyalahkan apa yang sudah Allah informasikan. Jangan dustakan apa yang telah Allah janjikan. Yang keempat, yakini tanpa banyak nanya. Yang kelima adalah yakini segala sesuatu dibuat mudah oleh Allah. Dan yang keenam, menikmati hidup dengan nilai kebersamaan, persaudaraan. Ini yang dapat kami sampaikan. Sehat walafiat semua panjenengan. Sejenak kita tutup dengan sebuah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Allahumma hamdan naiman, hamdan syakiran, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, sehat walafiat semuanya Bapak Ibu. Semoga Allah paringi rezeki melimpah berkah dan insyaallah bi husnil khatimah. Saya Rugu Sumadi, mohon maaf batin dan lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.